dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis referensi mahasiswa UTM terhadap produksi sambal terasi, yang mana melakukan analisis conjoin. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuah, NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sambal terasi. Sambal terasi itu adalah makanan yang membuat masyarakat menikmati dalam sandingan kayak pelengkap makanan yang mereka hidangkan seperti nasi, lauk, atau cemilan, snack-snack yang bisa dikonsumsi dengan sambal terasi. Permasalahan melakukan analisis produksi sambal ini disebabkan produsen mengalami kesulitan atau kebingungan dalam memproduksinya, sebab ada beberapa macam atribut-atribut yang sambal terasi keluarkan. Dalam tujuan miniset ini agar bisa mengetahui peminat sambal terasi dengan banyak varian yang sambal terasi munculkan. Metode yang saya gunakan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang analisis conjoin, di mana jenis kuesionernya berisi pertanyaan-pertanyaan yang dituju kepada beberapa responden dengan menggunakan pilihan ganda. Metode yang kedua yaitu mengisi pada mini riset dikhususkan pada mahasiswa UTM dengan secara random, dan kriteria yang dicantumkan yaitu usia, nama, jenis kelamin, dan juga ada alamat email. Metode yang ketiga yaitu analisis data digunakan pada mini riset. Mini riset ini saya menggunakan model analisis conjoin dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang memang sudah terpercaya dalam penggunaan analisis conjoin. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang sudah saya dapat. Pada analisis ini yang dilakukan responden yang dimana ada 33 responden yang dipilih dengan secara acak untuk mengisi kuesioner saya. Nah, dalam kuesioner ini terdiri dari 4 atribut dan memiliki beberapa level. Atribut yang pertama yaitu kemasan dengan level kaleng, plastik, botol. Nah, yang atribut kedua yaitu harga dengan level harga sebesar 50.000, yang kedua 20 sampai 30.000, yang ketiga kurang dari 5.000. Atribut yang ketiga yaitu rasa, di mana levelnya ini terdiri dari ekstra pedas, pedas, dan sedang. Yang atribut keempat yaitu ketahanan. Ketahanan dalam sambal terasi setelah dibuka dari segelnya ada 3 level juga, yaitu dalam ketahanan 1 tahun, 1 bulan, dan 1 minggu. Lanjut. Di sini saya juga mencantumkan data-data kuesioner yang telah saya dapatkan, seperti halnya gambar di atas. Ada 33 responden yang mengisi kuesioner saya sendiri, yang dihasilkan dari beberapa pertanyaan yang saya ambil dan saya kelola menggunakan stimuli SPSS dengan bantuan aplikasi SPSS. Dengan saya juga mohon maaf, ada lagi dalam kuesioner saya tercantum ada 9 pertanyaan yang telah
cantumkan di dalam kuesionernya. Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis conjoin. Di sini saya juga dengan bantuan, kan saya sudah bilang dari awal jika saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, hasil dari aplikasi SPSS sendiri dengan melalui beberapa tahap, yaitu dengan menghasilkan seperti ini. Dari hasil utilitas, saya izin untuk ingin interpretasinya. Dari utilitas sendiri, dari atribut kemasan bisa kita lihat dari hasil utilitas estimate-nya. Dari hasil atribut kemasan, level yang tertinggi yaitu dicapai oleh kemasan botol, dan ke level kedua atau level yang netral yaitu kaleng, dan yang level paling rendah konsumen pilih yaitu level plastik. Nah, yang kedua dalam atribut harga. Dalam atribut harga ini level yang tertinggi yang dipilih oleh konsumen yaitu sebesar kurang dari 5.000, dan yang sedang seharga 20.000 sampai 30.000, dan yang paling rendah adalah lebih besar dari 50.000. Dalam atribut rasa, level tertinggi yang dipilih oleh konsumen yaitu rasa yang tidak terlalu pedas dan juga tidak pedas. Level yang kedua yang biasa saja konsumen netral pemilihannya yaitu ekstra pedas. Dan yang level paling rendah yang sedikit konsumen minati yaitu level pedas. Dalam segi atribut ketahanan, level yang paling tertinggi yang paling sering konsumen pilih yaitu ketahanannya sampai 1 tahun, yang kedua itu 1 bulan, dan yang ketiga atau yang paling rendah yaitu dalam 1 minggu. Nah, atribut yang dinilai paling penting dalam 4 atribut yang telah saya pilih dalam pemilihan analisis produksi sambal terasi ini, paling pentingnya itu yang pertama dalam segi rasa, kemasan, ketahanan, dan yang paling terakhir itu harga. Konsumen, dalam pertimbangan konsumen yang paling rendah itu adalah harga. Terus dalam correlation-nya atau hasil dari nilai SIK yang dipilih oleh konsumen atau hasil dari hasil analisis yang saya dapat yaitu dari dalam bisa kita lihat dari nilai SIK-nya. Nilai SIK-nya lebih kecil dari 0,05, maka dalam hal ini bisa kita lihat atau bisa kita terima dari hasil dari nilai SIK, bisa kita bilang nilai produksi sambal terasi dengan menggunakan beberapa atribut ini bisa diucapkan valid atau diterima. Atau dalam produksi sambal ini bisa disebut dengan produk yang aktual dan dari hasil estimate yang diberikan oleh konsumen. Dari kesimpulan presentasi yang telah saya sampaikan, yaitu dengan adanya mini riset ini, dengan menggunakan metode conjoin bisa menggampangkan produsen dalam pengeluaran atau produsen bisa mengetahui produk mana dan dalam atribut mana saja yang konsumen pilih. Cuma sedikit saran dari saya, mungkin produsen bisa lebih mempertimbangkan lagi dengan adanya mini riset ini dan bisa
memaksimalkan produk-produk yang akan mereka sampaikan. Mana ya, intinya produsen gitu jika ingin mengeluarkan produknya agar produk yang mereka keluarkan tidak keluar dengan sia-sia, maka bisa kita lihat dengan hasil analisis yang telah saya lakukan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.